Gini, misal nih ada DC-nya tuh supaya bisa menghubungi saya aja, nggak Oh, menghubungi urat ataupun kontak yang ada di lain itu. oh. Bagaimana caranya biar si pinjol ini atau DC ini menagihnya ke kamu aja, nggak ke kontak darurat atau di luar kontak darurat, kayak gitu. Iya, jadi Ah, kayak apa ya, semua masalahnya tuh walaupun ada teroran ataupun apa tuh aku aja yang nanggung, maksudnya jangan orang-orang terdekatku gitu oke, kan. oke, ya. Kamu baru masuk grup saya kapan? Baru mungkin 2 hari yang lalu Kak. Baru 2 hari yang lalu. Nah, sekarang kamu punya aplikasi pinjolnya apa? Saya ada Kredivo, Oke, Shopee, ada oke. kan. Pokoknya Kredit semuanya itu kata legal. Kak Rifa legal. Oke, legal semua. Domisili kamu di mana? Di Ponorogo. Oh, Jawa Timur, Ponorogo. Heeh. Hmm. Saat ini kamu masih aktif kerja ya berarti ya? Oh, saya belum kerja Kak, saya masuk kuliah. Oh, masih kuliah. Masih kuliah ya berarti ya. Berarti oke, oke. Nah, sekarang gini. Kalau untuk dari keluarga kamu, tahu gak sih kamu itu punya pinjol? Nggak ada yang tahu Kak, soalnya saya ini kan orangnya kan sering sakit-sakitan kan. Terus entah kenapa dari dulu itu sering sakit-sakitan, entah dari mental saya, entah dari fisik saya. Jadi saya pinjol itu tuh buat kebutuhan biaya medis saya Kak. Oh, jadi pinjol yang kamu gunakan ini sebenarnya untuk kebutuhan pendidikan kamu ya? Bukan biaya medis. Apa? Jasa medis? Maksudnya jasa medis gimana tuh? Kan saya kan sering sakit-sakitan kan Kak. Dari Hmm. dulu sampai sekarang. Entah itu penyakit mental ataupun penyakit fisik. Contohnya kayak asam lambung, terus nanti kecapean, Hmm. terus Hmm. tiba-tiba demam. Kayak gitu kan perlu ke rumah sakit kan. Nah itu saya pakai desa pinjol itu. Iya, jadi uang pinjol untuk berobat kayak gitu kan? Nah, Iya Kak. nah sekarang kamu kalau kuliah itu ngekos atau gimana? Iya di kos. Oh, ngekos. Nah, sekarang kontak-kontak emergensi kamu itu siapa aja? Ya ayah, ibu, teman-teman kuliah saya, saudara-saudara saya. Banyak juga yang kamu masukin kontak emergensinya. Iya, soalnya saya dulu itu apa ya Kak, kayak nggak tahu kalau kedepannya tuh bakal sebanyak ini tagihannya. Iya, maksudnya kamu dari awal memang nggak tahu kalau kamu input nomor kontak emergensi yang terjadi apa gitu ya. Iya Kak, terus kalau dulu mah itu saya masih bisa bayar, soalnya saya pinjol itu tuh kayaknya hampir berapa tahun ya? Tiga tahunan Kak saya Kak Tiga pinjol Kak. tahunan. Itu waktu dulu itu saya masih bisa menyisihkan uang kalau cuman berapa ya 500.000 ataupun sejuta. Tapi sekarang kayak aduh udah nggak bisa lagi Kak, soalnya tagihannya per bulan itu bisa sampai 8 juta, 9 juta. Kalau saya total kemarin semua tagihan itu tuh 37 juta. Tabungan kamu 37 juta. Enggak, total semuanya aplikasi itu 37 juta. Waduh, luar biasa. Selama 3 tahun itu. Iya. Luar biasa ya, tiga Kalau tahun loh. kalau kalau yang setahun itu tuh saya itu masih bisa bayar Kak. Terus setelah selesai lunas, tapi nanti uangnya Kak, kalau saya butuh saya ambil lagi kayak Iya. gitu-gitu. Kan kamu kuliah tuh. Ya. Berarti kamu kerja sambil kuliah atau cuman kuliah aja? Kuliah aja Kak. Nah, sekarang kamu bisa bayar Soalnya pinjol itu dari mana? ya kalau sekarang sih ya dari gali lubang tutup lubang. Oh, dari aplikasi A ke aplikasi B, dari B ke A gitu. Muter aja gitu. Iya. Iya Kak. Oh, Terus pernah ketipu joki-joki gitu kan juga 2 kali ketipu joki di mana itu? di konsultan itu Kak. Di TikTok atau di mana? Iya di TikTok namanya konsultan.
kan. Nah itu saya disuruh download aplikasi ilegal buat nutupin hutang itu. Tapi kalau ilegal itu cairnya itu cuma 200, 400, tapi bunganya tuh banyak banget. Oke. Misal saya pinjam 200, nanti saya harus ngembaliin kayak 450.000 kayak gitu-gitu Kak. Nah, kamu merasa ditipu sama si konsultan itu bagaimana konsepnya? Coba diurutkan. Gini, yang pertama kali saya disuruh download aplikasi ilegal. Itu dikasih tahu tuh semuanya. Sama si kamu download aplikasi rupiah cepat lah ataupun apalah buat nutupin yang pinjol legal kamu kayak gitu Oke. kan. Terus aku bilang kan ke dia, Pak ini kalau semisal kayak gini terus nggak bisa, soalnya udah beberapa kali juga ditolak kan, nggak cuma kali 2 kali tapi 3 sampai 4 kali itu udah ditolak. Terus ya si agen dari konsultan ya itu tuh ngomong kalau mau saya tutupkan kamu harus bisa membayar 35% dari total utang kamu sekarang. Oke. Jadi 37 dari jadi 35% dari 37 jutanya itu Kak. Oh, jadi kalau dikonversi ke nominal rupiah berapa tuh? 37 ke 35% itu. Yang kamu bayar itu berapa dalam konversi rupiah? Mungkin berapa ya? Sekitar 9 sampai 10 jutaan Kak. Mungkin. Kamu bayar itu 10 juta sampai dengan 9 juta Iya. ke konsultan itu. Nah, kamu kan katanya 35% ini nih kamu bayar ke konsultan itu. Nah, apa yang akan kamu dapati kalau kamu memakai jasa dia itu dalam membayar 35% itu? Yang kamu dapati dari orang itu jaminannya apa? Katanya sih pinjol saya itu tuh bakal ditutup, terus datanya tuh dihapus. Ya kayak iklan-iklan biasa gitu lah Kak. Cuman setelah saya cross check lagi, ya datanya masih tetap sama, tagihannya masih tetap ada. Terus, gitu. terus kamu komplain ke dia atau gimana? Saya komplain ke dia itu tuh dianya slow respon Kak. Kayak iya nanti dicek, saya cek lagi, iya nanti dicek lagi, sampai kayak saya tuh bener-bener udah ini jengkel nih, kayak nggak bisa kayak gitu. Oke. Kapan kejadiannya itu, Kak? Kapan ya? Yang Udah kamu ingat? beberapa minggu yang lalu sih Kak. Oh, berarti masih tahun 2025 ini ya. Berarti kalau ini kan sekarang tanggal 02/03/2025 kan. Bulan Maret kan. Berarti kalau dihitung mundur sekitar kejadiannya 1 minggu belakangan ini ya. Gitu ya. 2 minggu. Berarti pertengahan bulan Januari dong. Februari Kak. Oh iya, Februari dong. Pertengahan bulan Februari dong. Berarti ini sebenarnya kasusnya belum lama loh ini. Masih baru loh, termasuk baru loh. Kamu dapetin ini bisa dilaporkan ke polisi loh itu. Kalau kamu ada bukti langsung lapor ke polisi aja. Itu daerah mana kejadiannya? Itu. Terus saya tuh kayak juga apa ya, kayak lihat TikTok advokat gitu ya Kak. Terus saya kayak mikir apa aku pakai jasa advokat ini aja ya buat ngurusin pinjol jasa pinjol Joki yang kemarin kayak gitu kan Kak. Cuma nanti aku pasti mikir ini pasti nanti biaya lagi, sedangkan uangku udah habis. Iya. Uang yang kemarin bisa konsultasi di konsultan itu aja kemarin itu tuh dari hasil gadaikan laptop aku Kak. Kamu gade laptop? Berapa? Dapat nominalan dari hasil gade itu? Dapat itu tuh 8 juta, terus yang sejutanya saya tambahin sendiri dari uang saku jajan saya yang dari orang tua. Itu nominal besar loh Kak. 8 juta loh itu. Bagi saya itu 8 juta itu besar banget loh. Iya, memang. Jadi kayak apa ya? Ikut grup kakak ini kayak benar-benar udahlah, masalah dulu tuh kayak benar-benar saya bilang waktu itu di TikTok Kak, rasanya saya pengen mati aja kayak gitu. Terus ya udah saya hubung ke grup TikTok kakak. Terus hari ini saya dikasih sama kakak semuanya lah, ini saya ceritakan. Iya.
Ini kamu sayang banget tuh, kamu seorang mahasiswa berarti hitungannya kamu ya, masih mahasiswa ya. Artinya kamu bisa menjadi generasi buat bangsa Indonesia ini lebih jauh lebih maju loh. Ya. Nah, sekarang gini, yang pertama keinginan kamu bagaimana sih biar pinjol ini naginya ke saya aja gitu loh ya. Ini kita akan bahas secara terurai, terurut ya, biar ini nggak ngaco kemana-mana. Yang pertama itu, nanti saya jelasin satu persatu. Terus yang kedua adalah masalah konsultan pinjol itu. Di situ kamu sudah mendapatkan pengalaman dan juga pembelajaran ya, biar ini nanti kedepannya tidak menimpa kamu lagi atau tidak bisa mendapatkan korban berikutnya lagi. Gitu ya. Terus yang selanjutnya masalah laptop yang kamu gade itu ataupun biaya yang kamu sudah keluarkan itu, dan juga untuk apokat ya, yang kamu rencana mau pakai apokat gitu kan, dan sampai katanya kamu ingin mau melakukan udahlah mati aja gitu ya. Berarti kamu sudah hidup tuh kayaknya udah pasrah aja deh, mau mati ya mati, begitu kali mungkin perasaan kamu ya saat ini ya. Tiap hari saya minum antidepresan Kak. Itu ada apa ya? Pilnya tuh ada 3, Divaprolak sodium, quetiapine, sama alprazolam. Itu golongan psikotropika lah. Itu mah Saya obat-obat ini kejiwaan itu. Iya, itu memang saya dapat dari dokter dari psikiater saya. Karena saya udah apa ya, udah didiagnosa bipolar dengan BPD. Jadi kayak ditambah itu kayak apa ya, udah kayak gini kayak. Iya. Apa ya? Kamu umur berapa sekarang? 22 tahun. Masih muda sekali kamu, 22 tahun, mahasiswa lagi, perempuan. Iya Kak. Nah, kamu konsumsi obat-obat itu setelah punya pinjol atau memang memang sebelumnya udah punya penyakit kayak gitu? Sesudah punya pinjol Kak. Setelah pinjol apa sebelum pinjol? Setelah pinjol. Setelah pinjol itu kamu sering saya tuh sering apa ya? Mulai meminum obat itu tuh masih belum ada setahun, masih mungkin baru mau setahun gitulah Kak. Iya, berarti kan artinya kamu sering berobat, minum obat-obat kayak gitu berarti setelah memiliki aplikasi pinjol, setelah kamu mengalami sering bayar tunggakan atau mengalami telat bayar, ya kan pusing gitu kan. Dan akhirnya lama-lama kelamaan kamu kalau saya lihat ini menernak penyakit gitu kan. Iya. Waduh, luar biasa sekali itu. Ya, kamu masih muda loh, umur 22 tahun loh. Apa yang kamu coba deh gini deh, coba deh. Ya. Sekarang kamu udah masuk di grup saya, kamu udah telepon sama saya. Sekarang nih apa yang kamu rasakan banget deh tentang pinjol kamu ini dengan perasaan kamu ini? Coba. Ya Kak, apa ya? Yang saya rasakan itu semoga saya bisa mendapatkan solusi dari Kak Abai terkait dengan ya itu masalah saya. Kalaupun nanti diteror itu udahlah biar saya aja yang diteror. Mungkin kalau di WhatsApp di kontak-kontak gitu aja mungkin mental saya masih kuat karena saya kan juga didampingi antidepresan kan. Terus nanti saya bisa cerita ke psikiater saya tentang apa yang saya alami. Nanti entah tindakan medis buat penyakit saya bagaimana kan nanti urusan dokter kan. Terus Pak, saya itu juga pernah mau apa ya kayak istilahnya tuh disetrum otaknya gitu loh Kak, biar apa ya kayak semua yang saya anggap beban itu tuh kayak hilang gitu. Oke, terus ada lagi? Terus ya itu aja sih Kak, solusi dari pakatnya gimana supaya DCDT-nya itu cuman sampai ke saya aja, jangan sampai ke kontak darurat saya ataupun kontak-kontak lainnya. Iya. Seperti saya juga sering bilang kan, kalau pinjol ini kan yang dihajar kejiwaan kita kan, mental kita kan, itu yang dihajar kan.
Nah sebenarnya nasabah-nasabah pinjol itu udah tahu dong ya, yang dihajar itu mental, kejiwaan kita, pikiran kita, semuanya, rasa ya. Nah kalau perempuan itu kan sudah sangat jelas sekali, hatinya bagaikan kapas, ya berbeda dengan laki-laki. Artinya apa? Kalau perempuan itu kita ngomong tersinggung aja itu pasti bakalan sakit hati, bener gak? Kalau perempuan seperti itu, apalagi kalau dilakukan tindakan-tindakan yang lebih dari itu, seperti dikata-katain, bahkan sampai sebar data, mungkin teror yang lebih menyeramkan lagi, dan itu menimbulkan rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan itu tersimpan dalam memori kita, dan itu bagaikan komputer kepala kita ini. Ketika itu sudah masuk ke otak kita, maka akan dikelola, prosesornya terus bakalan bekerja. Akhirnya apa? Pusing. Ya. Nah, kita juga tahu bahwa pinjol ini ya, untuk DC-DC-nya ya, tolong kakak nih pahami banget ya. Ya. Pinjol ini DC-DC-nya khususnya legal, mereka menagih utang dengan cara-cara yang memang menakutkan banget. Nah, menakutkan banget itu ada beberapa metode. Tuh, yang harus kakak tahu, ada beberapa metode. Dan dia sudah tahu ketika dia untuk melakukan penagihan kepada nasabahnya, dia sudah tahu nih, nasabah ini umurnya sekian, kerjanya di sini, umurnya segini, oh jenisnya perempuan, udah tahu kan. Artinya apa? Dia memiliki analisa dalam pikirannya, akan ngebaca dalam pikirannya. Oh, nasabah ini ternyata memiliki kelemahannya di sini loh, gitu loh. Memiliki kelemahannya di sini nih. Berarti kalau gue hajar di sini nih, pasti gue dapat pembayaran nih. Gue hajar aja terus-terusan, gitu loh. Jadi DC itu akan melihat kelemahannya. Nah, sama kayak kamu nih. Ya, kalau menurut DC, contoh lagi, saya DC nih, ya kan. Misalkan saya DC. Saya punya KTP kamu. Oh, umur kamu 22. Perempuan, mahasiswa. Dari wajahnya seperti ini. Wah, ini mah lemah ini cewek, gitu loh. Ya. Akhirnya apa? Nanti akan ada yang namanya penagihan itu. Contoh, penagihan di media sosial. Kamu di DM. Oh, kamu kan takut ya kan? Wah, dia nagih di media sosial nih. Terus yang kedua apa? Kamu dapat kabar dari teman kamu. Kak Yuni ini ada nagih ke saya kayak gitu. Emang kamu punya utang? Kamu langsung kepikiran. Wah, DC ini bisa tahu nih kontak darurat saya dan sampai keluar kontak. Akhirnya kamu terpikiran tuh. Ya. Kejadian-kejadian kayak gitu, ingat ya, kejadian-kejadian kayak gitu yang tadi saya sampaikan, itu pasti nasabah akan mendapatkan di awal-awal galbay. Tolong dicatat di situ, Kak. Nasabah-nasabah yang telat bayar pinjol akan mengalami hal yang serupa dengan kasus yang tadi saya sudah sampaikan. Pasti nasabah itu akan mengalami pertama kali. Nah, walaupun dia akan mengalami itu, kamu jangan goyang, kamu jangan panik, tapi kamu biasa-biasa aja. Kenapa? Agar terornya itu hanya untuk sekali aja, tidak berkali-kali. Itu loh. Jadi kayak gini Kak, logikanya gini nih. Tolong kamu ini ya. Logikanya ketika orang punya pinjol, itu pasti orang akan mengalami semua resiko Kak. Kayak misalkan DC akan datang, pasti orang itu pasti ngalami, dan itu nggak bisa dicegah. Penagihan di rumah, DC datang, itu nggak ada yang bisa cegah Kak. Siapapun nggak ada yang bisa. Yang kedua, penagihan di kontak emergensi, tidak ada yang bisa. Artinya apa? Itu memang sudah menjadi konsekuensi dan resiko bagi nasabah yang memiliki keterlambatan. Tetapi kalau kita lihat nih dari segi peraturan OJK, untuk penagihan itu tidak diperbolehkan DC itu melakukan penagihan di kontak emergensi, di luar kontak emergensi, di media sosial, kalau secara aturan. Tetapi
bagaimana walau ini sudah kejadian, tapi saya menginginkan ini resikonya dikurang-kurangi lah, tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah itu ada caranya. Ya artinya mengurangi resiko. Ya triknya itu adalah kalau kamu punya pinjolnya legal, triknya itu ya ketika dia sudah dapatkan data-data kamu. Nah, kalau dia sudah dapatkan data-data kamu itu akan dianalisa oleh DC. DC ini akan punya data kamu dan dia akan menganalisa seperti tadi contoh yang di awal saya sampaikan. Umurnya dilihat, jenis kelaminnya, kerjanya di mana, profesinya apa, wajahnya kayak gimana. Dan nanti akan menimbulkan hasil data. Hasil dari analisa. Ya. Ketika data-data itu sudah keluar, maka nanti akan dilakukan penagihan dengan metode A, yaitu teror. Apa? Ini metodenya. Penagihan di kontak emergensi. Itu dulu. Ya. Yang kedua, nanti kalau metode yang pertama ini nggak berhasil, metode yang kedua. Di-spam terus kita. Di-spam telepon terus. Terus dikasih spam OTP yang masuk di WhatsApp kita. Mungkin, orang ini takut dengan hack-hackan nih. Nanti seolah-olah tuh HP kamu kayak dihack. Jadi sering mendapatkan OTP. Kamu otomatis takut dong ya kan, karena kamu nggak paham, nggak ngerti. Oh iya nih, HP saya dihack karena saya dapatkan OTP terus nih. Ya kan? Tapi kalau kamu ngerti di sana, kamu abaikan itu, nanti di situ bingung. Dia akan cari metode yang ketiga. Metode yang ketiga tuh gimana ya? DM di media sosial, gitu kan? DM di media sosial, kamu DC itu DM ke kamu, atau DC ini DM ke teman kamu, tapi DC ini nggak dapat jawaban apa-apa. DC bingung. DC tuh bingung. Saya harus melakukan apa lagi nih? Ya kan? Sebar data. Sebar data dia nggak bisa karena dia nggak punya KTP kamu, gitu kan? Gak punya KTP kamu dia DC-DC itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika dia melakukan teror, baik itu di kontak emergensi atau di nomor kamu, jangan pernah kamu respon. Itu tujuannya Kak. Baik. Dan itu catat ya, itu hanya untuk mengurangi resiko, bukan untuk menghilangkan. Jadi jangan salah paham. Ya makanya orang main pinjol itu harus paham. Jadi untuk mengurangi resiko yang lebih luas, misalkan gini resikonya, saya kan ditelepon terus nih udah 1 bulan, tapi kita kurangi tuh, bagaimana cuma 3 hari atau 1 minggu, gitu aja. Ya logikanya begitu. Ya jadi gini Kak, kamu sudah ngerti lah resiko yang akan kamu dapati ketika kamu memiliki aplikasi pinjol saat kamu telat bayar. Yaitu jadi desman kan, kamu mungkin ditagih atau kontak emergensi kamu akan ditagih. Dan itu kamu save dalam pikiran kamu dan itu pasti akan terjadi. Itu. Terus yang keduanya, coba deh kamu jangan terus-terusan mikirin masalah pinjol kamu, tapi kamu merenung aja deh ya tentang diri kamu. Saya masih muda, gitulah. Saya masih muda, saya seorang gadis, saya seorang mahasiswa, dan saya jangan sampai malu-maluin kedua orang tua saya. Masa iya saya sudah dibesarkan, kuliah di perguruan tinggi, tapi saya nggak bisa dapatkan hasil apa-apa. Iya. Bagaimana caranya? Semua kasus-kasus yang ini kamu abaikan, kamu cuekin, buang rasa malu kamu, buang rasa takut kamu, semua yang ada di pikiran kamu itu. Jadi kamu tadi sempat sampaikan, mendingan kepala saya mending kayak di situ rumah aja kali ya, biar saya press gitu ya. Nah, metodenya itu adalah gini Kak, kamu paksakan apa yang selalu teringat dalam pikiran kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kak, yang kedua, coba kamu ganti nomor aja deh. Ya, ganti nomor WA. Ya, biar kamu ini press.
kamu ganti nomor, dan WA yang sekarang kamu gunakan untuk pinjol, kamu uninstall, kamu install kembali, kamu daftarkan dengan nomor yang baru. Nanti kalau DC itu misalkan lagi di kontak emergensi, udah diem aja kak. Ya, kan di berita di luar sana banyak mahasiswa ada yang sampai bundir kan karena pinjol kan, dan tapi itu kasusnya ditutup. Ya, mahasiswa ada yang sampai kena jeratan tentang pinjol sampai melakukan pencurian. Jadi kasusnya itu bukan menimpa bukan kamu aja kak, tapi memang dari dulu pun sampai sekarang memang sering terjadi itu. Jadi siapapun tidak ada yang bisa backup DC lapangan, backup teror. Tidak ada yang bisa kak. Sekalipun ada yang bilang bisa, itu penipuan. Iya, nah. Ya. Dan saya juga mengalami itu. Iya, kenapa? Iya, mas saya penipuan dan saya mengalami beberapa minggu yang lalu yang saya tadi ceritakan Kak Ada itu. Ya kan. Tapi kamu alhamdulillah sudah dapat pengalamannya. Ya mudah-mudahan dari kamu kena hasil ketipu, kamu nanti dapat rezeki yang bagus lagi. Ya. Dan buat kamu sendiri juga harus memproteksi diri kamu. Contohnya gini. Kalau saya takut, kalau saya mikirin terus, pasti secara jelas saya akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Contoh, kamu takut dimanfaatkan oleh orang lain dengan adanya jasa backup DC lapangan, dikarenakan kamu takut. Betul gak? Iya. Kamu takut, sekarang kamu sering berobat karena kamu memiliki rasa takut, dan itu takutnya itu hanya bayangan doang, hanya rasa. Hanya kamu kayak orang ngimpi loh kak, beneran ya? Kamu kayak orang ngimpi. Kamu ngerasakan itu, kamu merasakan dalam perasaan kamu nih, tapi nggak kerasa dalam tubuh kamu, kayak orang ngimpi gitu loh. Ngerti gak? Iya. Ya sekarang kamu menakuti apa nih? Misalkan DC begini, DC begitu, tapi kamu rasakan itu. Kamu kayak memiliki dua kehidupan baru lagi. Kehidupan yang aslinya kamu di dunia, kehidupan yang satunya lagi kamu adanya dalam dunia yang gelap, yang memang itu menakutkan dalam diri kamu, dan itu kamu harus lepas dari sana. Bagaimana cara lepasnya? Dan kamu harus tahu ini masalah mental. Nah, makanya di dalam grup saya itu pasti ada yang namanya guyonan, bercanda, ngobrol, diskusi, suka kita punya kegiatan di share. Itu kan metode sebagian kecil untuk merecovery dari mental kita yang saat ini sudah jatuh. Tetapi kalau kita bahas terusan masalah pinjol di grup, nanti makin mumet. Iya kah? Makanya belajar itu jangan serius banget, tapi ada sedikit hiburannya gitu. Tapi saya yakin kamu nanti mungkin ngalami ini nggak terlalu lama-lama deh masalah mental kamu ini. Ya, nanti juga berjalannya waktu sekitar 1 bulan, ya pasti kamu terbebas dari yang namanya penderitaan pinjol ini. Yang penting kamu harus bisa mengikuti apa yang saya kasih arahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu juga harus bisa mengikuti arahan-arahan dari dalam grup kami, ya. Dan juga ini kan masalah mental, balik lagi. Oh, kamu harus mencari metode nih biar diri kamu ini terasa dihiburkan.